Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara Muhammad Habil di Kota Batu, Jawa Timur. Beliau bertanya, setelah safar dan sampai ke rumah sebelum zuhur dan kelelahan, bolehkah sekaligus menjamak salat asar? Jawabannya boleh. Menjamak atau menggabungkan dua salat yang satu rumpun antara zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya tidak harus dalam kondisi safar. Ketika seorang berdomisili dan tinggal di kotanya, dia boleh melakukan penggabungan salat tersebut selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan, apalagi jika ada sebabnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghribi wal 'isya min ghairi khaufin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak di kota Madinah, artinya tidak dalam kondisi safar, di kota Madinah antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, padahal tidak ada hujan dan tidak ada rasa takut. Ini menunjukkan bahwa penyebab yang seseorang boleh menjamak dalam kondisi tertentu disebutkan di sini. Yang pertama, hujan. Hujan seorang boleh untuk menjamak dan menggabungkan antara salat zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Sekalipun sebagian ulama menyatakan hujan yang dibolehkan untuk menjamak adalah hujan yang membuat tanah akhirnya licin dan berlumpur. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Hujan yang sampai membuat baju bisa basah itu sudah cukup syarat untuk dibolehkannya menggabungkan dua salat. Syaratnya bagaimana? Ketika dia salat zuhur, hujan turun dengan deras, kemudian ketika selesai salat zuhur hujan itu masih berlanjut, baru dia boleh menggabungkan dengan salat asar. Adapun hujannya rintik-rintik saja atau mungkin selesai sebelum salat zuhurnya selesai atau salat maghribnya selesai, maka tidak dijamak. Tetapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak meskipun tidak ada hujan. Kemudian juga rasa takut. Ketika khawatir dia keluar tidak aman, ada orang yang mengawasi dan dia merasa tidak tenang, maka boleh dia sholat di awal waktu, dijamak sekalian dengan sholat setelahnya, baru setelah itu dia pulang ke rumahnya. Seperti itu. Nah, Nabi SAW ketika melakukan itu di kota Madinah, Ibnu Abbas yang menceritakan, beliau ditanya, lima fa'ala dzalik? Kenapa Nabi SAW melakukan itu? Beliau mengatakan, Ibn Abbas, kai la yuhrija ummatah, agar tidak memberatkan umatnya. Sehingga hukum asalnya jamak ini boleh dilakukan meskipun tidak safar. Tetapi jika ada sebabnya, capek, sakit, operasi, hujan, atau takut, ini boleh seorang menjamak. Dan dalam kasus yang ditanyakan, dia sedang kecapean, maka tidak mengapa. Tetapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Oh, saya capek karena kerja, saya mau menjamak. Saya capek karena akan belanja, lalu dijamak. Ketika dia ingin cepat istirahat, dijamak. Tidak boleh dijadikan seperti itu. Ingat bahwa salat menjadi lambang ketakwaan dan keimanan seseorang. Untuk kaum laki-laki tentunya salat berjamaah di masjid betul-betul melihatkan bahwa dia ini tidak memiliki sifat kemunafikan. Akan tapi jika seandainya kecapean sekali karena datang dari safar, insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.